Setelah menjadi polemik, Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang akhirnya meminta maaf karena hasil investigasi membenarkan ada perundungan di program pendidikan dokter spesialis anestesi. Perundungan bahkan terjadi turun-temurun dan terus berlangsung secara tertutup. Kami memohon maaf. Mengakui ada praktek perundungan dan meminta maaf. Inilah sepotong kalimat yang disampaikan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau FK Undip Semarang, Yan Wisnu Prajoko, di depan para insan media saat menggelar konferensi pers di Dekanat FK Undip Tembalang Semarang pada Jumat 13 Agustus 2024. Pernyataan ini seolah menghentikan upaya perlawanan Undip kepada Kementerian Kesehatan terkait dugaan praktek bullying atau perundungan di program pendidikan dokter spesialis anestesi yang mewarnai kasus kematian dokter muda Aulia Risma Lestari di kamar kosnya pada 12 Agustus silam. Dari hasil investigasi secara menyeluruh tim Satgas Undip, praktek perundungan yang disangkakan Kementerian Kesehatan ternyata benar adanya. Di antaranya adalah beban kerja selama 24 jam, dan iuran dengan nilai fantastis untuk kebutuhan senior. Tapi biasanya kalau fisik sih tidak terlalu perundungan fisik. Lebih banyak ini yang perundungan terkait jam kerja, perundungan iuran terkait itu. Satu hal, ya 24 jam, tapi ini saya harus lihat lebih dalam. Kenapa tidak bisa dibikin sistem shift gitu misalnya? Kalau jumlah SDM-nya banyak, maksudnya kan bisa dibikin shift. Jadi kan ini harus dilihat lebih jauh, apakah jumlah 84 mahasiswa plus 20 dokter itu tidak bisa membagi. Tak hanya Undip, Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Karyadi Semarang pun ikut meminta maaf dan mengakui bertanggung jawab atas perundungan yang terjadi karena tempat kejadian dan dugaan pelaku lebih didominasi bersumber di Rumah Sakit Dr. Karyadi yang notabene merupakan milik Kementerian Kesehatan sendiri. Kami mengatakan bahwa turut bertanggung jawab di dalam proses pendidikan dokter spesialis. Dugaan praktek perundungan di Undip dan Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang ini pun membuat Wakil Rakyat DPR RI geram. Terlebih, praktek perundungan antara senior kepada junior ini dilakukan secara turun-temurun dan terus berlangsung tertutup, tanpa ada yang berani angkat bicara, bahkan melapor. Ya warisan ini, makanya saya bilang tadi, ini adalah produk feodal, ya, feodalisme, yang kemudian memang kedokteran ini elitis banget ya, eksklusif gitu ya, mereka saling tutup-menutupi selama ini. Makanya waktu itu saya minta yang namanya organisasi profesi itu dibubarkan, nggak boleh lagi menjadi bagian dari regulator. Mereka adalah operator bukan regulator, karena pada saat mereka menjadi bagian dari regulator, maka semuanya jadi kacau balau. Kini tinggal melihat proses hukum yang sedang dilakukan oleh tim penyidik Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Kasus dugaan perundungan di dunia pendidikan kedokteran sendiri sudah menjadi pembicaraan lama, namun tidak ada yang berani berbicara ke publik karena akan ada resiko atau sanksi sosial untuk mereka yang mencoba berontak atau melawan. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.